Nah, setelah itu dilanjutkan dengan konsep asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengkajian, yaitu pengkajian keperawatan merupakan langkah awal dalam proses keperawatan. Fase ini sangat penting dan penting untuk fase selanjutnya. Data yang komprehensif dan tervalidasi menentukan keputusan yang akurat dalam diagnosis keperawatan, yang kemudian dimasukkan ke dalam rencana keperawatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif, termasuk data biopsikologi dan psikiatri. Keperawatan merupakan pemikiran klinis tentang respon pasien terhadap bidang kesehatan atau strategi aktivitas yang dialami oleh staf operasi aktual dan potensial. Diagnosa keperawatan melibatkan kegiatan dua bagian strategi keperawatan, yaitu mengklasifikasikan bidang kesehatan sebagai bagian dari ruang lingkup keperawatan. Tujuan pencatatan diagnosis keperawatan adalah sebagai alat komunikasi mengenai masalah pasien saat ini dan merupakan tanggung jawab perawat untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan data untuk menentukan pengembangan terencana intervensi keperawatan. Beberapa diagnosa keperawatan yang bisa diambil dari penyakit dermatitis yaitu gangguan integritas kulit, gangguan rasa nyaman, dan risiko infeksi. Intervensi keperawatan nomor 1, SDKI, gangguan integritas kulit berhubungan dengan kelembaban. SLKI, integritasi kulit dan jaringan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan klien diharapkan ekspektasi meningkat sesuai kriteria hasil. Pertama, kerusakan lapisan kulit menurun. Kedua, nyeri menurun. 3, peredaran menurun. 4, kemerahan menurun. 5, nekrosis menurun. Keterangan: 1. Meningkat. 2. Cukup meningkat. 3. Sedang. 4. Cukup menurun. 5. Menurun. SIKI, keperawatan integritas kulit. Observasi: 1. Mengidentifikasi penyebab berkurangnya integritas kulit, misalnya perubahan aliran darah, perubahan status gizi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan yang ekstrim, penurunan mobilitas. Terapeutik: yang pertama, lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang sesuai kebutuhan. Kedua, menggunakan produk petroleum atau minyak bumi pada kulit kering. Ketiga, gunakan produk ringan atau alami dan hipoalergi pada kulit yang sensitif. Terapi pemberian topikal kunyit. Keempat, hindari produk dasar alkohol pada kulit kering. Kelima, dengan terapi herbal, pemberian topikal kunyit. Edukasi: pertama, gunakan pelembab mist lutein serum. Kedua, minum air putih yang cukup dengan sesuai kebutuhan. Ketiga, memenuhi asupan nutrisi. 4, mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Yang kedua, SDKI, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan rasa gatal. SLKI, status kenyamanan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status kenyamanan klien meningkat sesuai kriteria hasil. Pertama, keluhan sulit tidur menurun. Kedua, gatal menurun. Ketiga, lelah menurun. Keempat, gelisah menurun. Keterangan: 1. Meningkat. 2. Cukup meningkat. 3. Sedang. 4. Cukup menurun. 5. Menurun. SIKI, keperawatan kenyamanan. Perawatan kenyamanan. Observasi: 1. Mengidentifikasi gejala yang tidak menyenangkan, mual, nyeri, gatal, dan sesak. Kedua, mengidentifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaannya. Terapeutik: pertama, berikan posisi yang nyaman. 2. Menciptakan lingkungan yang aman. Ketiga, dukungan keluarga serta
orang terdekat terlibat dalam terapi atau pengobatan. Keempat, diskusikan kondisi dan pilihan terapi atau pengobatan yang diinginkan. Edukasi. Pertama, jelaskan kondisi dengan pilihan terapi atau pengobatan. Terapi pemberian topikal kunyit. Kedua, mengajarkan terapi relaksasi. Ketiga, mengajarkan teknik dikrasi dan imajinasi terbimbing. Ketiga, SDKI, resiko infeksi. SLKI, tingkat infeksi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun sesuai kriteria hasil. Pertama, kebersihan tangan meningkat. Kedua, kebersihan badan meningkat mencegah infeksi. Keterangan: 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup, 5 menurun. SIKI, pencegahan infeksi. Observasi: 1. Memantau tanda dan gejala. Terapeutik: 1. Lakukan perawatan kulit pada area edema. 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pertahankan teknik aseptik. Edukasi: pertama, sampaikan tanda dan gejala infeksi. 2. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar. 3. Berikan cara etika batu. 4. Sampaikan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. 5. Dianjurkan meningkatkan asupan nutrisi. 6. Dianjurkan meningkatkan asupan cairan. 4. Implementasi. Implementasi merupakan tindakan nyata dari intervensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari intervensi adalah untuk mencukupi kebutuhan pasien secara maksimal. Perawat melakukan tahapan-tahapan pengetahuan intelektual, melakukan komunikasi secara langsung terhadap pasien, melakukan asuhan keperawatan, menemukan perubahan yang terjadi pada pasien. Implementasi dilakukan secara mantap sehingga mampu menciptakan rasa nyaman dan aman pada pasien. Kemudian yang kelima, evaluasi. Evaluasi dilakukan guna menilai proses keperawatan yang bertujuan untuk menangani kebutuhan pasien secara maksimal serta menentukan hasil dari tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Ada beberapa penilaian evaluasi yang menggunakan 4 langkah, yaitu SOAP yang biasa kita sebut. Untuk S-nya subjektif, untuk O-nya objektif, A-nya assessment, dan P-nya plan.